Selamat pagi teman-teman, Shalom. Judul renungan pagi hari ini berjudul Salib bukanlah akhir, salib adalah awal dari kemenangan kita. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Perwujudan terbesar dari kuasa Allah bukanlah ketika Ia menciptakan langit dan bumi, melainkan ketika Ia memilih tetap tinggal di kayu salib demi orang-orang yang telah menolaknya. Bukan paku yang menahan Yesus di sana, kasihlah yang melakukannya. Salib bukan sekedar lambang yang tergantung di gereja atau dikenakan di leher kita. Salib adalah tempat di mana keadilan bertemu dengan belas kasihan, kekudusan merangkul orang berdosa, dan surga menjangkau dunia yang terhilang. Setiap tetes darah yang tercurah dari Yesus menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang terlalu hancur untuk ditebus. Tidak ada masa lalu yang terlalu gelap untuk diampuni. Dan tidak ada hati yang terlalu jauh sehingga kasih karunia Allah tidak sanggup memulihkannya. Salib adalah pernyataan paling lantang bahwa kasih Allah selalu memiliki kata terakhir. Yesus mengetahui setiap penghinaan, setiap luka, setiap pengkhianatan, dan setiap penderitaan yang menantinya. Namun Ia tetap melangkah menuju Kalvari tanpa pernah berbalik. Ia dapat saja memanggil ribuan malaikat untuk menyelamatkannya, tetapi Ia memilih taat kepada kehendak Bapa karena Ia melihat melampaui penderitaan itu. Ia melihat hidupmu, masa depanmu, dan kekekalanmu. Pengorbanannya bukanlah kecelakaan sejarah, melainkan bagian dari rencana kekal Allah untuk membawa anak-anaknya pulang. Banyak orang menganggap salib sebagai lambang kekalahan karena mereka hanya melihat penderitaan. Namun surga melihat kemenangan. Iblis mengira ia telah menang ketika Yesus mengembuskan napas terakhirnya. Tetapi apa yang tampak sebagai hari tergelap dalam sejarah justru menjadi hari paling terang bagi umat manusia. Melalui salib, belenggu dosa dipatahkan, kuasa maut dihancurkan, dan jalan menuju hidup yang kekal dibukakan bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Dunia mengajarkan kita untuk mengejar kesuksesan, kekayaan, pengakuan, dan kuasa. Tetapi salib menyampaikan pesan yang sangat berbeda. Salib mengingatkan kita bahwa kebesaran sejati ditemukan dalam kerendahan hati. Kekuatan sejati dinyatakan melalui penyerahan diri kepada Allah. Dan kehidupan yang sesungguhnya dimulai ketika kita menaruh kepercayaan kepada Yesus. Salib mengubah cara kita memandang kemenangan, karena jalan-jalan Allah selalu lebih tinggi daripada jalan kita. Setiap luka yang Yesus tanggung menceritakan kisah penebusan tangannya yang terluka, mengingatkan kita bahwa Ia merangkul mereka yang merasa tidak layak. Kakinya yang tertusuk mengingatkan bahwa Ia menempuh jalan penderitaan agar kita dapat berjalan di jalan pengharapan. Lambungnya yang tertikam mengingatkan bahwa hatinya tetap terbuka bagi setiap orang yang datang kepadanya dengan iman. Salib bukan hanya tentang apa yang Yesus alami, tetapi tentang apa yang telah Ia selesaikan bagi semua orang yang percaya kepadanya. Salib juga memanggil setiap orang percaya untuk memberi respons. Kekristenan bukan sekedar mengagumi apa yang Yesus lakukan dari kejauhan. Kekristenan adalah mengikutnya dengan sepenuh hati, memilih pengampunan daripada kepahitan, iman daripada ketakutan, kasih daripada kebencian, dan ketaatan daripada kompromi. Juru selamat yang memikul salib itu juga mengundang kita untuk memikul salib kita setiap hari dengan keberanian dan kepercayaan yang teguh kepadanya. Indahnya kasih karunia Allah adalah bahwa Ia menjumpai kita tepat di tempat kita berada. Tetapi Ia tidak membiarkan kita tetap tinggal di sana. Darah Yesus bukan hanya menutupi dosa-dosa kita, tetapi juga mengubahkan hati kita. Kasih karunia-Nya memberikan pengharapan kepada mereka yang putus asa, damai sejahtera kepada yang gelisah,
kebebasan kepada yang terbelenggu, haleluya, dan tujuan hidup kepada jiwa yang tersesat. Di dalam Kristus tidak ada kegagalan yang berhak menentukan masa depanmu. Rasul Paulus mengungkapkan kebenaran ini dengan indah ketika ia menulis di 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Dunia mungkin mengabaikan salib, tetapi mereka yang mengenal Kristus memahami bahwa salib adalah dasar dari pengharapan, kekuatan, dan keselamatan kita. Ketika rasa bersalah membisikkan bahwa engkau tidak mungkin diampuni, pandanglah salib. Ketika ketakutan berkata bahwa masa depanmu tidak pasti, pandanglah salib. Ketika rasa malu mengingatkanmu akan masa lalumu, pandanglah salib. Yesus telah memikul apa yang terlalu berat untuk engkau tanggung. Pengorbanannya berbicara lebih nyaring daripada semua kegagalanmu, dan kasih karunia jauh lebih besar daripada penyesalanmu yang terdalam. Janji Allah tidak berhenti di salib. Janji itu berlanjut melalui kubur yang kosong. Yesus tidak tetap berada di dalam kubur. Ia bangkit dalam kemenangan, membuktikan bahwa dosa telah dikalahkan, maut telah ditaklukkan, dan hidup yang kekal tersedia bagi semua orang yang percaya kepadanya. Karena dia hidup, pengharapan kita hidup. Karena dia memerintah, masa depan kita aman. Nabi Yesaya telah melihat kemenangan ini jauh sebelum semuanya terjadi. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditampakkan kepadanya, dan oleh bilo-bilonya kita menjadi sembuh. Setiap luka yang Yesus tanggung menjadi kesaksian. Setiap luka yang Yesus tanggung menjadi kesaksian bahwa belas kasihan Allah lebih kuat daripada pemberontakan manusia. Melalui penderitaannya, kita diperdamaikan dengan Allah. Salib bukan hanya tempat di mana Yesus menyerahkan nyawanya. Salib adalah tempat di mana orang percaya menemukan hidup yang baru. Di Kalvari, kesombongan digantikan oleh kerendahan hati. Keputusasaan digantikan oleh pengharapan. Penghukuman digantikan oleh pengampunan. Dan kematian digantikan oleh hidup yang kekal. Setiap orang yang berlutut di kaki salib akan bangkit dengan identitas yang baru, tujuan hidup yang diperbarui, dan pengharapan yang tidak tergoyahkan. Jangan pernah membiarkan berita tentang salib menjadi sesuatu yang biasa. Biarlah salib membangkitkan rasa syukur yang baru setiap pagi, dan iman yang diperbarui setiap malam. Ingatlah bahwa keselamatanmu dibayar dengan harga yang tidak terukur. Hiduplah dengan cara yang mencerminkan kasih, kekudusan, dan kasih karunia Dia yang telah memberikan segalanya, supaya engkau menerima segala sesuatu yang benar-benar bernilai. Hari ini, datanglah ke hadapan salib dengan hati yang penuh penyembahan. Letakkan segala bebanmu, ketakutanmu, kegagalanmu, dan keraguanmu di hadapan Yesus. Kasihnya tidak pernah gagal. Belas kasihannya tidak pernah habis. Dan janji-janjinya tidak pernah diingkari. Salib masih mengubahkan kehidupan, masih memulihkan hati yang hancur, masih membebaskan mereka yang terbelenggu, dan masih menunjuk dunia kepada Sang Juru Selamat yang kasihnya mengalahkan dosa, dan yang kebangkitannya menjamin kemenangan yang kekal selama-lamanya.